Hai, hello, annyeonghaseyo, ni hao, aku Lila, host dari Egg Bulletproof Podcast for Spencer Podcast Competition. Kali ini aku ditemenin nih sama partnerku. How are you, Leslie? Hi Lila, I'm great. Alhamdulillah. How about you? I'm great too, thank you for asking me. Oh iya, sekarang ini kita akan membahas topik tentang life goals ya, mempersiapkan masa depan yang gemilang. Sebelumnya, apa kamu pengen tanya sesuatu gitu? Til, kalau kamu selama masa pandemi ini pernah merasa bosen nggak? Kalau merasa bosen, I think semua orang itu ngerasa ya di pandemi kali ini, karena ya kegiatan kita itu sangat terbatas gitu kan di rumah. Berapa hal yang udah kita lakuin selama kurang lebih 8 bulan ini kan. Kalau kamu sendiri kadang itu suka ngerasa bosen atau gabut gitu nggak sih? Iya sih, kadang kayak mau tidur aja males sebenarnya. Iya, aku mau tiduran aja kadang tuh males gitu kan. Kamu sendiri gimana? Kalau gabut pastinya iya ya, karena nggak ada kerjaan selain cuma ngerjain tugas, belajar, cuma main HP, nonton film, cuma kayak gitu-gitu aja. Ya jadinya bosen aja. Siapa sih yang nggak bosen di masa pandemi kayak gini? Cuma di rumah, itu nggak ke sekolah, nggak ketemu teman-teman, ya kan? Iya, betul banget. Oh iya, terus nih ya Les, kamu kalau disuruh milih lebih suka sekolah offline atau sekolah online gitu? Alasannya juga kenapa? Kalau aku sih nggak bisa milih ya, karena dua-duanya punya kekurangan sama kelebihan. Karena kalau misal offline, kita itu bisa lebih sering berinteraksi sama teman, bisa lebih sering main sama teman, juga dalam pelajaran pun aku bisa lebih paham karena guru langsung menjelaskan kepada kita kan ya. Sedangkan kalau online biasanya guru-guru cuma kasih tugas atau kasih dari YouTube atau cuma suruh baca buku paket atau gimana. Tapi kalau online itu sebenarnya aku sukanya karena lebih santai sih ya. Jadi ya itu pun ada kekurangan ada kelebihan. Oke, iya juga sih ya. Iya. Bisa sambil tiduran gitu ya, belajarnya, ngerjain tugasnya. Kalau kamu Lil, apa aja sih yang kamu lakuin pas masa pembelajaran daring Yang ini? aku lakuin selama pembelajaran daring ini ya hal-hal biasa sih, bangun tidur, terus nanti aku melakuin pekerjaan rumahku dulu, baru ngerjain tugas. Kadang tuh aku ngerjain tugasnya juga dicicil. Pagi selesai bersih-bersih rumah gitu aku ngerjain tugas, tapi nanti belum selesai sorenya aku lanjutin atau siangnya, atau kadang malamnya juga aku lanjutin. Terus seterusnya aku ya melakukan aktivitasku biasanya nge-fan girl kayak gitu loh, bucinin opa-opaku di Korea. Kalau ya agak ya kayak gitu deh. Jadi aku ya kalau misal pagi ya bener bangun tidur, terus habis itu ngerjain tugas, belajar, terus ya nonton film, terus main HP, bersih-bersih rumah. Ya cuman kayak gitu aja terus berulang-ulang gitu kan. Karena ya nggak tahu lagi mau apa yang kerjain gitu kan. Juga aku lebih banyak baca buku novel sih di masa pandemi ini. Pas pembelajaran dari ini aku lebih sering baca buku novel. Oke, lebih suka baca buku gitu ya. Oh ya Les, di saat pandemi gini kan daring kan, ada sesuatu goals gitu yang pengen kamu capai nggak sih? Kalau di pembelajaran Keinginan daring, gitu, goalsku itu tentang belajar. cuma nilainya tetap stabil ya dan terus naik karena di pembelajaran daring ini aku lebih susah untuk menerima materi dari guru karena nggak dijelasin secara langsung juga ya, jadi aku lebih sulit untuk memahaminya. Jadi ya aku terus belajar terus untuk biar nilainya tetap stabil plus naik juga sih. Kalau kamu gimana Lin? Oke. Kalau aku goalsnya itu cuma pengen pemahamannya lebih cepat dan materinya itu lebih lama di otakku. Kadang kan aku suka lupa gitu sama materinya, jadi minggu lalu udah dipelajarin. Iya, gampang lupa. Biasa minggu lalu udah dipelajarin, tahu-tahu kok minggu depannya udah lupa lagi kayak gitu. Karena ya yang
ingin kamu capai di masa depan? Kalau cita-cita khusus aku belum ada nih Les. Cuma kalau keinginan aku pengen apa ya? Oh ya, aku pengen bikin bisnis gitu yang insya Allah bisa nguntungin sesama. Terus kalau keinginan yang ingin aku jadi ya fangirlku itu bertemu sama kayak bias-biasku, aktor-aktor favorit, idola gitu. Ya biasa jiwa fangirl ini nggak bisa hilang gitu ya. Kenapa? Kurang tahu juga. Oh iya, kalau kamu sendiri udah ada cita-cita khusus atau keinginan gitu Les? Kalau cita-cita khusus aku pengen banget jadi dokter. Wah. Terus aku juga pengen kuliah di UGM. Wih. Plus juga kalau bisa kuliah di luar negeri. Juga pastinya jadi orang yang sukses ya dunia akhirat. Jadi ya walaupun mungkin kalau untuk kuliah di luar negeri itu mungkin agak sedikit mustahil, tapi apa sih kalau menurut manusia itu mustahil, Yang tapi penting ya bagi tetap Allah itu nggak ada yang berusaha, mustahil, kan? berjuang dan berdoa terus gitu kan ya. Iya. Oke, kira-kira nih kamu kan udah ada cita-cita atau keinginan kan? Gimana tuh cara kamu wujudinnya? Ada target-target khususnya atau caranya? Iya dong, pastinya kita harus terus-menerus untuk mengasah skill kita, terus belajar, jangan menyerah, karena Oke, ya, jaringannya dengan tergabung belajar, gitu dengan ya. mengasah skill kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Juga kita sebenarnya dukungan dari orang tua itu penting banget, karena ketika kita mendapat dukungan dari keluarga kita, maka kita akan jadi tambah semangat dong yang pastinya. Terus kita itu juga harus percaya diri, jangan merasa insecure. Mungkin sometimes kita itu boleh merasa insecure. Siapa sih yang gak pernah insecure gitu kan? Tetapi jadikan insecure itu untuk menambah semangat, untuk kita bisa terus belajar untuk mencapai impian kita. Terus habis itu jangan lupa untuk bersyukur, itu paling penting. Ibadah tepat waktu, terus berdoa terus kepada Allah, karena dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita lebih dari apa yang kita inginkan. Juga kita harus Yang positif. mencari teman atau lingkungan Oke. sekitar yang membawa hal-hal positif. Ya, jangan membawa hal-hal yang negatif. Kayak kalau misal kita lihat teman kita pintar atau teman kita terus belajar, maka kita akan kayak merasa, wah dia aja belajar, masa kita enggak gitu kan. Jadi untuk lingkungan Yang sekitar positif. itu, mencari teman itu juga harus yang baik, yang membawa hal-hal positif. Juga jangan memaksakan di bidang yang kamu nggak bisa. Ada Jadi passionnya misal masing-masing kamu ya. nggak bisa di bidang olahraga, ya kamu jangan memaksakan kamu di bidang olahraga itu. Jadi Waduh. gimana sih aku ngomongnya? Iya. Iya. Juga jangan paksakan hal yang memang kamu nggak bisa, karena tiap-tiap orang itu mempunyai talent di bidang yang berbeda-beda. Contohnya misal kamu nggak bisa di bidang olahraga, ya jangan dipaksa, karena emang kamu nggak bisa. Sama aja kayak ikan disuruh Oke, manjat betul. pohon, nggak mungkin bisa kan? Karena ikan itu hidup di air, bukan hidup di darat, nggak bisa hidup di darat. Terus jangan pernah takut untuk gagal. Jangan takabur Karena gitu ya. kegagalan itu kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Di masa depan malah banyak orang-orang yang dia yang sukses bisa, itu gitu. kegagalannya lebih banyak daripada keberhasilannya. Juga ya, jangan merasa paling pintar, karena teman-teman kalian itu biasanya ketika kalian merasa paling pintar, ketika kalian merasa cukup dengan apa yang kalian depan, malah kita yang nggak bisa, karena teman-teman kita terus belajar, terus mengasah skill sampai mereka bisa melebihi di atas kita, gitu sih. Betul. Kalau kamu gimana? Iya. Kalau aku ya
apa ya, tetap semangat belajar dan berdoa terus gitu aja sih, kayak ya nothing yang spesial kayak yang udah kamu bilang tadi. Terus kalau misalnya kamu itu gagal dalam mewujudin yang kamu pengen, itu rasanya bakal gimana, atau tanggapan kamu itu nantinya bakal gimana gitu? Apa bakal nyoba lagi? Merasa sedih itu pasti wajar ya. Siapa sih yang gak sedih kalau misalnya kita mengalami kegagalan, terus merasa pengen nyerah aja gitu, pasti juga pernah ya. Tapi jangan jadikan kegagalan itu untuk kita menyerah. Jadikan kegagalan itu untuk menjadi awal dari kesuksesan. Karena ketika kita terus mencoba lagi, belajar terus menerus, mengasah skill terus secara terus menerus dengan usaha yang besar, maka hasil tidak akan mengkhianati usaha. Juga kita pastinya harus ibadah ya. Terus kalau misal kita punya niat untuk berusaha terus, mengasah skill terus, punya niat untuk mengasah skill, punya niat untuk belajar, maka Allah akan memberi kita jalan. Juga jangan pernah menyerah. Jangan itu yang paling menyerah, karena ya itu tadi, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Tetapi terkadang walaupun kita udah mengeluarkan usaha, udah berusaha sekuat mungkin, itu terkadang juga ada yang tidak berbuah manis, karena ya kita sudah diberikan jalan yang terbaik oleh Allah. Iya, takdir, karena Allah itu, Tuhan itu tahu mana yang terbaik bagi kita. Jadi serahkan semuanya pada Tuhan aja. Tetapi walaupun kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita juga harus ya tadi tetap itu berusaha. Jangan menyerah dan terus berusaha. Jangan cuman berdoa aja. Kalau berdoa aja tanpa usaha, tanpa belajar, ya nggak bakal berhasil. Juga sama aja kalau misal kita terus belajar, kita terus berusaha, terus mengasah skill, tapi tanpa berdoa, tanpa beribadah kepada Tuhan, ya nggak bakal bisa. Jadi kita harus belajar diimbangi dengan ibadah juga kepada Tuhan, gitu sih. Thank you. Kalau kamu gimana, Lil? Kalau misalnya gagal ya itu tadi, kalau aku sih bakal tetap terus coba. Cuma ya kalau emang udah berkali-kali gagal terus ya gitu, tetap kalau misalnya udah berkali-kali gagal ya pasti aku tinggalin passion bidang itu dan beralih ke bidang lain yang mungkin aku lebih berpeluang gitu kan. Yang penting kan tetap berusaha, berdoa, dan jangan patah semangat gitu. Kalau misalnya baru sekali gagal, nanti udah mau nyerah aja, rasanya lembek gitu kan. Jadi ya tetap berusaha aja gitu. Gitu aja sih, nggak ada upaya khusus lagi ya gitu. Nggak mungkin, iya. Oke. Kita next. Gimana sih Lil sekolah impian kamu selama ini? Ya, kalau waktu aku masih TK SD itu tuh aku belum ada sekolah impian gitu kan, mau masuk di mana gitu. Cuma untuk aku yang masuk ke jenjang SMP ini udah ada, alhamdulillah. Aku pengen masuk di SMP 1 dan alhamdulillah ya kesampaian gitu. Semoga untuk yang seterusnya juga kayak gitu juga, nggak maksudnya aku bisa masuk ke sana gitu. Kalau di SMA ini aku pengen masuk di Semanik, SMA Negeri 1 Cilacap, atau enggak di SMK Telkom Purwokerto. Kalau untuk kuliahnya aku pengen masuk di Telkom University, itu STT Bandung, atau enggak di UGM. Ya UGM kan kampus idaman banyak orang gitu kan. Sebenarnya aku juga pengen masuk di ITB gitu kan, soalnya kayak
keren aja gitu kalau lihat orang-orang yang keluar dari ITB, kayak wow itu. Kalau kamu sendiri katanya mau ada belajar di luar negeri kan, itu kamu mau di mana kampusnya? Kalau kalau kuliah ya, yang pertama sih paling pengen di UGM ya, karena ya 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 karena bagus ya UGM. Kalau di ya kampus di banyak orang, banyak banyak banget ya di Indonesia yang ingin sekolah di UGM kan. Juga kalau di luar negeri aku Harvard. ingin di Harvard University. Aku kalau di luar negeri pengen di Harvard University, kalau nggak Oxford University sih. Oke, dari tadi kan kita ngomongin topik tentang life goals nih ya Les. Kalau misalnya menurut kamu sendiri, pengertian dari life goals atau mempersiapkan masa depan yang gemilang itu apa sih kalau menurut kamu gitu? Life goals itu berarti yang kita rencanakan ya untuk di masa depan. Dan kalau masa depan itu berarti masa depan apa atau rencana yang kita rencanakan dari sekarang untuk masa depan yang kemudian di masa depan itu bisa tercapai semuanya, bisa sukses gitu. Oh iya Les, kamu udah kangen sekolah offline atau belum nih? Kayak atau masih Iya. iya sih. Kangen sih, Semua orang ya, juga kangen sih, kayaknya kangen ya. kangen Siapa ya sih yang untuk nggak sekolah kangen normal lagi sekolah offline tanpa harus gitu kan. dari rumah kayak gini gitu kan. Oke. Anyway, makasih ya udah jadi teman sharingku untuk topik kali ini. Mungkin next time kita bisa bahas topik lain atau ya begitulah. Iya. Terus aku juga minta maaf ya kalau misalnya ada banyak kata-kata yang kiranya kurang enak didengar gitu kan. Namanya juga manusia pasti bisa hilaf, tolong maafin ya. Iya, amin. Makasih juga buat Dila. Sama Iya, maafin juga ya kita semua ya guys. salam aku Lila. Aku Leslie. Jangan lupa untuk subscribe Like. dan komen di bawah ya guys. Oke, thank you so much. Udah. Dadah.